Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Purnamasari dengan NIM 2008003102050 dari Program Studi Administrasi Keuangan. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang nisbah bagi hasil. Yang pertama ada pengertian nisbah, di mana nisbah adalah skema bagi hasil yang biasanya berbentuk presentase antara pihak bank dan nasabah. Dan proporsi presentase ini pun telah ditentukan dalam akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nisbah adalah porsi atau bagian yang menjadi hak masing-masing pihak antara bank dan nasabah. Untuk yang selanjutnya yaitu perhitungan pendapatan bagi hasil berdasarkan sumber dana mudharabah. Untuk yang selanjutnya yaitu perhitungan pendapatan bagi hasil berdasarkan sumber dana mudharabah. Untuk yang pertama ada kelompok pada penghimpunan dana di rata-rata harian saldo sumber dana, yaitu pada tabungan mudharabah sebesar 120 juta, pada deposito mudharabah sebesar 200 juta rupiah, sehingga jumlahnya sebesar 320 juta rupiah. Dan untuk penyaluran dana di rata-rata harian pembiayaan pada jual beli sebesar 225 juta rupiah dan pada ijarahnya sebesar 60 juta rupiah dan pada bagi hasilnya sebesar 645 juta rupiah dan pada penyaluran lainnya sebesar 70 juta rupiah, sehingga jumlah dari penyaluran dana pada rata-rata harian pembiayaan sebesar 1 miliar. Dan pada penyaluran dana di pendapatan penyaluran dana pada jual beli sebesar 33.500.000 rupiah, pada ijarahnya sebesar 1.200.000 rupiah dan pada bagi hasilnya sebesar 285.000 dan pada penyaluran lainnya sebesar 2.500.000 rupiah, sehingga jumlahnya sebesar 321.200.000 rupiah. Dan pada pendapatan untuk bagi hasilnya sebesar 102.284.000 rupiah. Untuk rumusnya sendiri yaitu pendapatan bagi hasil jumlah RSSD dibagi jumlah RSP dikali pendapatan, di mana jumlah RSSD yaitu sebesar 320 juta rupiah dan jumlah RSP sebesar 1 miliar dikali pendapatan yaitu sebesar 321.200.000 rupiah, sehingga hasilnya sebesar 102.784.000 rupiah. Untuk perhitungan yang kedua ada perhitungan pendapatan bagi hasil berdasarkan sumber dana mudharabah dan wadiah. Di kelompok prinsip wadiah pada rata-rata harian saldo sumber dana ada prinsip wadiah pada tabungan wadiah sebesar 400 juta rupiah dan pada giro wadiah sebesar 100 juta rupiah, sehingga jumlah dari kelompok prinsip wadiah pada rata-rata harian saldo sumber dana sebesar 140 juta rupiah. Dan di kelompok prinsip mudharabah pada rata-rata harian saldo sumber dana untuk tabungan mudharabahnya sendiri yaitu sebesar 120 juta rupiah dan di departemen mudharabah sebesar 200 juta rupiah, sehingga jumlahnya sebesar 320 juta rupiah. Jadi untuk jumlah sumber dananya yaitu sebesar 460 juta rupiah, yaitu dari jumlah prinsip wadiah sebesar 140 juta ditambah jumlah prinsip mudharabah sebesar 320 juta. Dan untuk kelompok penyaluran dana pada rata-rata harian pembiayaan untuk jual belinya sebesar 225 juta rupiah,
Untuk ijarahnya sendiri sebesar 60 juta rupiah, dan untuk bagi hasilnya sebesar 645 juta rupiah, dan untuk penyaluran lainnya sebesar 70 juta rupiah, sehingga jumlah dari penyaluran dana pada rata-rata harian pembiayaan sebesar 1 miliar. Dan untuk pendapatan penyaluran dana di kelompok penyaluran dana, untuk jual belinya sebesar 33.500.000 rupiah, untuk ijarahnya sebesar 1.200.000, dan untuk bagi hasilnya sebesar 285.000 rupiah, dan untuk penyaluran lainnya sebesar 1.500.000 rupiah, sehingga jumlah dari penyaluran dana pada pendapatan penyaluran dana sebesar 321.200.000 rupiah. Dan untuk pendapatan bagi hasilnya jumlahnya sebesar 147.752 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu pendapatan bagi hasil, di mana rumusnya jumlah RSSD dibagi jumlah RSP dikali pendapatan. Untuk jumlah RSSD-nya sebesar 460 juta rupiah dibagi jumlah RSP yaitu sebesar 1 miliar dikali pendapatan yaitu sebesar 321.200.000 rupiah, sehingga hasilnya sebesar 147.752.000 rupiah. Sekian presentasi materi tentang bagi hasil dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.